sesi terakhir ini kita mau berbicara tentang menjadi pribadi yang utuh. Jadi dari hari Jumat lalu, dari pengarahan pertama, pengarahan kedua, ketiga, keempat, kelima, di situ pertama kita diajak melihat sisi gelap, kemudian bagaimana berdamai dengan sisi gelap. Sudah mengerti kan? Nah, sekarang bagaimana tinggal kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang utuh. Nah, ketika Anda semuanya melihat judulnya seperti ini, apa yang masuk dalam pikiran kalian? Apa? Mungkin siapa nih? Ibu, yang kedua dari barisannya, menjadi sempurna. Ya betul, sempurna. Yang lainnya lagi, seorang bapak sebelahnya mungkin Pak. Jadi selama ini nggak utuh. Jadi selama ini saya nggak utuh. Jawabannya memang belum Pak. Belum ternyata. Makanya kan ada sisi gelap. Nah ketika ada sisi gelap, oh ya ternyata saya itu masih ada sisi gelapnya ya. Saya belum berdamai dengan dia. Berarti memang kita belum seutuhnya, belum secara sempurna menjadi pribadi yang utuh. Tapi kita mau untuk menjadi pribadi yang utuh. Mau kita menjadi pribadi yang sempurna. Mari kita nanti lihat bersama-sama. Nah, ayat yang diambil untuk menjadi pribadi yang utuh seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Injil Matius pasal 5 ayat 48. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita lihatnya di sini sudah ada di layar ini. Mari kita baca. Ya, baca sekali lagi pelan-pelan. Jangan cepat-cepat saja dihayati ya kata-katanya ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sekali lagi, tapi kata kamu diganti dengan aku. Mari. Karena itu haruslah aku sempurna, sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Jadi ini adalah ajaran yang diberikan oleh Yesus. Ini yang diminta oleh Yesus kepada kita, pengikut-pengikutnya. Kepada siapa yang percaya kepada Yesus, ini yang diharapkan oleh Yesus. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi sempurna, seperti Bapa kita di surga, sempurna adanya. Wah, pikir-pikir bisa suster ya, kapan saya jadi sempurna? Kita kembali lihat lagi kemudian ya. Intisari dari hidup Kristiani adalah suatu perjuangan menuju kesempurnaan. Jadi hidup Kristiani kita, hidup kepercayaan, iman kita, harapan dan kasih kita kepada Tuhan itu adalah suatu perjuangan, suatu proses. Tidak langsung jadi secara instan. 5 hari, 3 hari setelah ikut retret sisi gelap langsung sempurna. Tidak. Perlu waktu untuk menjadi seperti Yesus ini. Sempurna yang tadi diungkapkan dalam Injil Matius itu berasal dari bahasa Yunani. Ya. Kata yang dipakai dalam kitab suci yaitu teleios. Nah, arti dari kata teleios ini bukan hanya tujuan untuk menjadi sempurna. Ya. Bukan hanya tujuan, bukan hanya hasil yang akan kita capai, bukan. Ya. Maksud dari kata teleios di sini adalah suatu proses menuju suatu kesempurnaan. Hasilnya itu sempurna, tujuannya itu sempurna memang. Tapi kata teleios yang dipakai dalam Injil Matius tadi maksudnya adalah suatu proses. Bagaimana kita berproses di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Ya, jadi kata sempurna ini adalah suatu perjalanan hidup kita.
dalam sisi gelap ini adalah bagaimana kita mau mengenali, mau menerima, mau berdamai dengan sisi gelap kita. Kita berharap bahwa ketika kita nanti berdoa, ya, ketika kita mempersembahkan diri kita dalam perayaan Ekaristi, sudah semua itu kita berdamai, itu harapan kita. Tetapi ternyata itu adalah awal, baru awal ya dari perjalanan hidup kita dalam menerima sisi gelap kita, dalam menerima adik kembar kita yang selama itu tidak kita ajak bicara, tidak kita ajak ke dalam kehidupan kita, ya, tapi kita simpan. Nah, melalui waktu itu kita diingatkan ada saudara kita yang harus kita ajak bicara, yang harus kita akui keberadaannya, ya. Nah, maka retret ini adalah awal dari kita untuk berproses, ya, menjadi pribadi yang utuh. Dari sini sudah bisa cukup dimengerti, ya. Kalau tidak ngerti simpan aja dulu, begitu kan? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ada waktu untuk bertanya. Sekarang apa yang dimaksud dengan definisi dari keutuhan? Ya. Yang pertama adalah terintegrasi. Ya, terintegrasi maksudnya adalah tidak terpecah-pecah. Jadi seluruh diri kita ini terdiri dari fisik kita yang kelihatan, ya, kita memiliki fisik tubuh kita yang bisa kita jamah, bisa kita lihat, ya, bisa kita sentuh. Kemudian juga psikis kita, jiwa kita. Nampak atau tidak? Tidak nampak, ya, tetapi itu menjadi bagian juga dari diri kita. Kemudian roh kita, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa hidup, kita bisa ada sekarang ini di sini karena ada roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian intelektual, akal budi kita, itu semua menjadikan kita suatu namanya pribadi, ya, dengan emosional kita, dengan hidup sosial kita. Bagaimana? Apakah semua itu sudah terintegrasi atau belum? Ternyata belum secara sempurna. Yang seorang mungkin 15%, yang lain mungkin 20%, yang satu mungkin juga bisa 30%, yang lainnya mungkin 75%. Itu dilihat dari kehidupan keluarga kita masing-masing, kehidupan dalam pribadi kita masing-masing, dalam lingkungan kita semua itu mempengaruhi integritas kita. Ya, semua itu mempengaruhi integritas kita. Kemudian juga utuh di sini adalah sempurna. Jadi maksud dengan sempurna sini adalah kembali ke awal penciptaan ketika Allah menciptakan manusia. Anda ingat dalam kitab Kejadian, bagaimana ketika Allah menciptakan manusia? Bagaimana ketika Allah menciptakan manusia? Seperti ini, ya. Yaitu baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini adalah gambaran dari Allah. Kalian sadar nggak bahwa Anda masing-masing adalah gambaran Allah? Percaya atau tidak? Ada yang ragu-ragu berarti belum percaya. Karena yaitu belum mengalami keutuhan, masih ada keretakan di dalam diri kita sehingga masih ragu dengan diri kita bahwa kita ini berharga, bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan. Masih ragu, saya ini dicintai Tuhan atau tidak, ya? Berarti cukup sia-sia ini dari pengarahan pertama sampai sekarang, ya. Masih ragu ini dicintai Tuhan atau tidak, ya? Kalian percaya bahwa kalian itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ya. Belum semuanya? Ya. Nah, baru ini kan hampir 200-an, ya, itu hanya beberapa. Tadi lumayan lah, 170-an ada. Tapi semuanya masih ragu, masih mikir begitu kan. Dan ketika Allah selesai menciptakan alam semesta dengan manusia di dalamnya, Allah melihat bahwa segala yang diciptakan itu sungguh amat baik. Bukannya hanya baik, bukan, tapi sudah sungguh tambah amat lagi. Berarti itu sudah sempurna. Ciptaan Allah itu sudah sempurna, ya, terutama dengan kehadiran manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah.
Jadi manusia diberi nafas hidup. Ya, di dalam kitab Kejadian yang lain itu digambarkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Ya, dari tanah Allah menciptakan manusia, kemudian diberi nafas kehidupan, diberi nafas Allah sendiri, sehingga yang tadinya tanah itu kemudian dia menjadi hidup. Ya, ketika tanah dia tidak bisa buat apa-apa. Ya, hanya seperti gumpalan begitu saja tanah begitu ya, seperti kita buat patung dari tanah. Tapi ketika ada roh Allah, tanah itu bangkit dan jadilah kita manusia ini. Dan kita diberi kehendak bebas dan akal budi. Jadi kerinduan hati Allah adalah kita kembali kepada ciptaan awal ini. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, terpecah-pecahlah manusia. Kalian ingat kan ketika kalau membaca kitab Kejadian itu, terutama ketika kisah penciptaan, ya semua itu sungguh amat baik. Manusia itu bisa berbicara dengan Allah. Manusia itu bisa berjalan-jalan dengan Allah di taman apa? Ya, di taman Firdaus, di taman Eden. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Manusia tidak berani lagi untuk memandang Allah. Manusia tidak bisa lagi berjalan dengan bebas di taman Eden. Malah manusia apa? Bersembunyi ketika mendengar Allah berjalan mendekati mereka. Mereka melihat bahwa malu, ya, karena telanjang. Sebelumnya apakah tidak telanjang? Telanjang. Manusia telanjang ketika diciptakan oleh Allah, tapi tidak malu. Karena apa? Semua itu sempurna diciptakannya, tidak ada pikiran buruk, kamu telanjang begitu, tidak ada. Tidak ada rasa malu, itu tidak ada. Semuanya dipenuhi sukacita, kegembiraan, bisa memandang wajah Allah, bisa bercakap-cakap dengan Allah dari muka ke muka. Tapi setelah jatuh dalam dosa, semua itu mengalami keretakan. Pribadi manusia mengalami keretakan, keterpecahan, tidak utuh lagi. Manusia diciptakan sebagai anak-anak Allah, terutama bagi kita semua yang sudah dibaptis. Apakah Anda semua di sini ada yang belum dibaptis? Tidak apa-apa, ini bukannya untuk saya ingin tahu saja. Apakah ada yang belum dibaptis? Tidak ada ya, puji Tuhan. Jadi kita semua dibaptis. Nah, ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris Allah. Bapak kita siapa? Allah. Allah Bapa kita di surga, yang Dia adalah pemilik dari semuanya itu. Tapi apakah kita sungguh menyadari, kita mensyukuri tidak atas rahmat pembaptisan yang menjadikan kita anak-anak Allah? Kalian percaya nggak bahwa kalian ini adalah anak-anak Allah? Kalian ini telah dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Percaya atau tidak? Kita harus percaya, ya, bahwa kita ini berharga, kita ini dipilih secara khusus oleh Tuhan sehingga kita bisa menjadi anak-anaknya. Tidak semua orang bisa percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Secara sempurna Roh Kudus diberikan saat kita dibaptis. Ini adalah suatu rahmat yang besar, ya. Tapi sayang sekali kalau kita tuh kurang menyadari, ya, rahmat ini. Meskipun dari kata awal, tentang penyembuhan batin itu semua ada tentang cinta kasih Allah. Tentang hal ini tuh dibawakan, tapi tetap masih ada keraguan, masih ada apa? Ketidakpercayaan. Masa sih saya ini anak Allah? Kehidupan saya seperti ini, saya ini orang berdosa. Saya ini kok kalau anak Allah, kenapa saya masih banyak memiliki masalah? Kenapa saya masih bisa sakit? Mengapa saya masih mempunyai masalah dalam hutang-hutang? Kalau Allah Bapa itu milik semuanya, berikan. Maunya kita kan dari surga, anaknya langsung turun. Kita lihat, oh Papa, kalau engkau ini memiliki segala sesuatu, turunkan dari surga. Mimpi itu namanya, ya. Tidak bisa kita langsung Tuhan akan jeprot begitu kan. Dari surga itu tiba-tiba ada uang di tangan kita.
Maunya sih begitu, saya juga maunya begitu kan. Tapi ternyata tidak. Ya, ada cara lain bagaimana Tuhan menyatakan bahwa saya ini ada loh, saya ini mendengarkan doa-doamu, saya ini mengabulkan doa-doamu. Cara Allah lain dengan apa yang kita harapkan. Maka seringkali kita berpikir, aduh Tuhan itu tidak mendengarkan doa-doa saya. Oh, Allah itu adalah PHP, gitu kan? Memberi harapan palsu. Sudah doa ini, doa itu, novena ini, novena itu. Novena itu tidak berhenti ya, terus saja novena. Nah itu keliru. Novena itu hanya 1 kali, 9 kali kan, 9 hari berturut-turut. Itu novena. Ya, tidak novena lagi, belum lagi bulan lagi. Enggak ya, 9 hari. Kalau mau ya nanti bisa pulang lagi ya, tapi tidak terus-menerus berkelanjutan novena itu. Nah, manusia diciptakan sebagai anak-anak Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, nah ini juga boleh kalau Anda bawa kitab suci itu digaris bawahi ya. Bagus ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ini ya dalam surat Rasul Yohanes dikatakan demikian, bahwa benar kita ini adalah anak-anak Allah, dan itu karena kasih yang dicurahkan Allah Bapa kepada kita. Kemudian Santo Ciprianus juga mengatakan demikian, kalau kita menamakan Allah itu Bapa, betul kan, kita memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Nah kalau kita memanggil Allah itu Bapa, maka kita juga harus bersikap sebagai putra-putri Allah. Nah ini apakah sudah atau belum kita lakukan? Kalau kita seringkali kan memanggil Bapa, Bapa, doa kepada Bapa, doa Bapa kami, begitu kan? Nah, apakah doa itu sungguh kita hayati? Apakah saya sudah bersikap sebagai anak-anak Bapa yang di surga? Jangan jadi kita hanya memanggil Bapa, tetapi sikap kita seperti siapa? Seperti anak setan, begitu ya, atau anak tetangga, bukan anak bapak, tetangganya bapak di surga si setan, begitu kan? Ya kelakuannya tidak benar, kacau, misalkan jahat. Ya, jadi kita perlu menyadari siapa jati diri kita. Jati diri kita yang sesungguhnya adalah kita anak-anak Allah. Kita dicintai oleh Allah dan kita berharga bagi Allah. Maka perlulah kita diingatkan lagi bagaimana relasi kita dengan Allah. Ini ya, Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 6, ini tentang pokok anggur. Jadi relasi kita dengan Allah kita seperti pokok anggur ini. Bagaimana relasi pokok anggur dengan ranting-rantingnya? Begitu erat. Ya. Kalau misalkan si rantingnya itu lepas dari pokoknya, apa yang terjadi? Dia akan mati. Sama seperti pohon-pohon yang lain ya. Kalau misalkan rantingnya itu lepas, patah, apa yang akan terjadi? Akan menjadi kering, ya, karena tidak memperoleh makanan dari pokoknya itu. Nah, jadi begitu pula dengan kehidupan kita bersama Allah. Kita tidak bisa terlepas dari Allah, karena tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita perlu menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami hidup yang utuh, berarti pada saat itu kehidupan kita ini sesuai dengan panggilan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi Anda semua saat ini? Panggilan Tuhan saat ini yang kalian hayati dilakukan sesuai dengan status hidup kalian, dengan apa yang kalian saat ini sedang lakukan. Misalkan ada yang sebagai bapak, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang ayah? Mencintai istri dan anak-anaknya, bekerja untuk membiayai istri dan anak-anaknya, membawa mereka kepada Tuhan. Ya sesuai dengan janji pernikahan kalian kan waktu itu. Atau kalian masih ingat nggak janji pernikahannya? Ya, ini bapak ibu yang sudah menikah, ingat nggak janji pernikahannya dulu apa?
Ya, iya harus ingat ya. Kalau lupa tanya ke Romo. Romo bingung, nggak tahu kalian janjinya apa ya. Begitu. Kalau saya nggak terlalu ingat karena jarang-jarang juga ya ikut pernikahan orang. Begitu. Nah, itulah sesuai dengan panggilan kalian. Misalkan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bagaimana sikap saya kepada suami saya, kepada anak-anak saya? Apakah saya sudah melakukan tanggung jawab saya kepada mereka? Ya, mungkin ada juga yang bekerja, begitu kan. Kemudian juga mungkin ada yang studi. Kemudian bagaimana panggilan kalian juga di gereja, di masyarakat. Nah, sesuai dengan apa yang sedang kalian lakukan saat ini. Sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh atau ya itu masih melihat ini kurang. Ya, masih belum bisa menentukan apa sih panggilan hidup saya. Mungkin masih ada juga yang belum tahu panggilan hidupnya. Ya, mungkin yang masih muda-muda, belum menikah, bingung. Saya ini menjadi suster, frater, romo, atau menikah ya. Nah, misalkan kalau yang masih muda-muda, masih ada pikiran seperti itu. Tapi kalau ibu bapak, jangan memikirkan mau jadi suster. Jangan memikirkan saya mau jadi romo. Enak kayaknya ya kalau lihat suster, romo itu tenang, damai. Belum masuk gitu ya, belum masuk semuanya. Ya, seringkali kita melihat, halaman tetangga tuh lebih hijau, lebih indah. Ya, padahal tidak juga begitu ya. Ketika dihidupi, wah, podoai gitu kan. Mungkin malah lebih berat ini ya, karena bukan panggilannya sehingga rahmatnya juga kurang ya, tidak menopang. Ya, jadilah kalau sudah menikah, ya hayatilah hidup pernikahan kalian. Ya, jalani itu panggilan yang Tuhan percayakan kepada kalian. Sehingga ketika kita sudah mengalami keutuhan, hidup kita sudah sesuai dengan panggilan Tuhan, pada saat itulah apa yang dikehendaki Tuhan itu sama dengan apa yang saya kehendaki. Apa yang menjadi perasaan Tuhan itu juga yang menjadi perasaan saya. Apa yang menjadi pikiran Tuhan itu juga menjadi pikiran saya. Jadi sudah ada apa? Keseimbangan, sudah ada kesatuan hati antara kita dengan Allah. Waduh, suster, kapan itu bisa terjadi? Bisa. Kalau sekarang belum, ayo berproses. Ya, berproses. Tetap kita setia untuk menjalani setiap proses kehidupan. Proses itu perlu perjuangan tidak? Ya, proses itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Untuk menerima diri kita, menerima sisi gelap dia itu perlu proses. Kadang-kadang ada yang bisa sekali langsung menerima, tapi ada juga yang perlu berkali-kali, bahkan beratus-ratus kali. Tidak apa-apa, namanya juga perjuangan ya, perjuangan hidup sehari-hari harus kita jalani sehingga kita mencapai ini, bahwa apa yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Nah, kita lihat dalam status hidup kita menghayati panggilan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Status hidup yang sedang kita jalani, ya. Sekarang ini apa? Nah, itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Ya, hidup kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya, panggilan Tuhan saat ini saya seperti ini, yang seperti Anda masing-masing sedang jalani, itulah kehendak Tuhan bagi Anda sekarang ini. Ya. Kemudian bertumbuh dalam cinta kasih. Jadi sesuai dengan panggilan hidup kalian masing-masing, di situ kalian dipanggil untuk bertumbuh dalam cinta kasih. Cinta kasih kepada Tuhan dan juga cinta kasih kepada sesama. Nah, kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga kemudian ketika kita semakin sempurna dalam cinta kasih, maka kita pun akan menjadi semakin kudus. Jadi kalau melihat proses ini, kita semua bisa menjadi orang kudus, meskipun tidak dilahirkan di kota kudus. Kita tidak tahu kalau dilahirkan di mana, ya. Tapi kita bisa menjadi orang kudus ketika kita ini menghayati panggilan status hidup kita, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah.
cinta kasih. Orang-orang kudus sekarang ini banyak orang awam, ya. Dulu zaman dulu memang untuk menjadi orang kudus tuh harus paus, imam, suster atau pendiri, ya, pendiri kongregasi, pendiri ordo, mereka orang kudus. Tetapi zaman sekarang tidak demikian lagi. Yang dibeatifikasi, yang dikanonisasi sekarang ini banyak orang-orang awam, ya, banyak orang-orang awam di mana kehidupan mereka sungguh-sungguh ini. Mereka bukan menjadi kudus tuh karena banyak penyembuhan, mewartakan Injil secara langsung, misi-misi, tidak. Tapi dalam kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan status hidup mereka menjadi kudus. Mereka bertumbuh dalam cinta kasih, ya. Contohnya misalkan orang tuanya Santa Teresia Lisieux. Kalian kenal Santa Teresia Lisieux? Tidak, ya, belum kenal. Ini adalah seorang kudus Karmel, ya. Dia menjadi orang kudus kecil tapi besar di hadapan Tuhan. Ya, jalan yang diajarkan kepada kita adalah jalan kecil. Nah, suatu saat nanti bisa lah KTM, ya, dijadwalkan gitu kan, ada retret tentang ajaran Santa Teresia Lisieux. Itu baik, ya, baik bagi kita. Kita bisa melakukan ajaran Teresia Lisieux itu di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita tetap menjadi kecil, tetap menjadi sederhana, tapi bisa menjadi orang kudus besar seperti dia. Nah, orang tuanya itu memiliki 7 orang anak, ya. Dan kebanyakan dari mereka ada yang meninggal saat masih bayi. Jadi sisanya itu adalah 4 orang putri. Dan keempat-empatnya itu menjadi biarawati. Yang 3 diantaranya biarawati Ordo Karmel, OCD, ya. Dan 1 orang di visitasi. Luar biasa kan? Bagaimana dari pasangan suami istri Louis Martin dan Zélie Guérin bisa menjadikan putri-putrinya yang hidup itu masuk biara dan menjadi kudus, ya, menjadi kudus. Padahal bapaknya ini, Louis Martin ini, sempat masuk rumah sakit jiwa, ya. Karena apa? Ada rasa kesedihan. Sedihnya kenapa, ya? Ditinggalkan oleh putri-putrinya yang masuk biara. Karena istrinya itu sudah meninggal ketika Teresia masih kecil, ya, sekitar umur 3 tahun begitu. Ya, dia sedih ditinggalkan oleh putri-putri yang dia cintai. Dan kebanyakan mereka masuk biara kontemplatif, jadi tidak bisa kan ngurus orang tuanya, ya, tidak bisa ngambil cuti begitu. Sekarang masih bisa, zaman sekarang ada cuti-cuti gitu kan untuk merawat orang tua. Dulu tidak ada, ya sudah masuk biara di dalam terus apapun yang terjadi. Tapi bagaimana kemudian dia menjadi orang kudus? Karena apa? Karena penghayatan kasihnya kepada Allah dan sesama itu sangat besar. Kebesaran yang dilakukan oleh Louis Martin adalah ketika mempersembahkan anak-anak yang dia cintai kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang masih mempunyai anak-anak remaja muda-mudi, ya, kalau mereka ingin masuk biara, biarkan saja. Persembahkan itu kepada Tuhan. Aduh suster, anak saya 1, begitu kan. Bagaimana kalau dia masuk biara, itu siapa yang merawat kami? Loh, emangnya anaknya itu untuk merawat nanti, ya? Jaminan untuk perawatan masa tua gitu kan? Kan tidak juga, ya. Nah, berani tidak untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, ya, mencintai Tuhan. Engkau sudah memberikan anak-anak kepada saya. Mereka ini milikmu Tuhan, maka saya persembahkan kepadamu. Suster ngomong mudah, ya, tapi dalam rasanya sulit. Saya tuh banyak dimarahi oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak, ya, yang anak-anaknya itu masuk biara, mereka tidak setuju. Mereka datang ke biara, suster, keluarkan anak saya supaya dia tidak di biara. Sudah anak saya pulang. Aduh Pak, bagaimana saya pun, ya, tidak bisa memaksakan Pak. Anaknya sendiri yang datang Pak, saya tidak mengundang mereka datang loh, ya. Mereka datang, sekarang masa saya harus ngusir padahal mereka masih senang di sini. Ini banyak yang
suster-suster itu ya orang tuanya tidak setuju, begitu kan? Nah, mereka pun perlu berproses gitu kan dalam penyerahan diri anaknya kepada Tuhan, ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita tuh bisa menjadi kudus. Kemudian juga ada seorang Itali, saya tuh penyiar namanya siapa tapi belum nyantol begitu kan. Dia seorang dokter dan dia pun juga dikanonisasi, sudah jadi santa, ya. Karena apa? Ketika dia masih hidup, dia itu membaktikan dirinya itu untuk mengobati orang-orang yang sakit. Karena pada saat itu di Italia itu ada sakit sampar, begitu kan. Nah, dokter ini kemudian dia mengorbankan dirinya untuk membantu orang-orang itu. Diana. Ya? Diana. Oh, Diana. Ya. Bisa jadi ya, saya lupa, mungkin itu ya. Ya. Dia menjadi seorang santa, seorang kudus besar dengan status hidupnya saat itu seorang dokter. Ya. Mungkin nanti juga ada dokter Cipto. Ya, mungkin bisa jadi ya. Siapa tahu ada dokter Cipto. Mungkin dokter siapa lagi? Ini yang saya tahu ya, karena saya minta maaf begitu kan, karena saya tidak terlalu mengenal Anda semua, karena saya baru pertama kali. Jadi karena saya ingat di tempatnya mereka, saya tahu mereka. Tahu nama mereka itu ya, dan kenal mereka juga dengan resort. Kita ketahuan nanti ada Santa Jessica dari mana? Dari Bali. Ya siapa tahu begitu kan. Nanti siapa tahu juga ada ini Santo Claro. Ya musik, siapa tahu. Tergantung sekarang sikap kita, hidup kita bagaimana dalam menghayati cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Semua ini bisa jadi orang kudus. Ya. Di dalam salah satu dokumen dari Konsili Vatikan kedua itu ada di sana yang panggilan tentang kekudusan. Itu adalah tanggung jawab dan keharusan bagi setiap orang Katolik. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu dipanggil kepada kekudusan. Jadi semua, saya juga termasuk, Anda juga semua, tidak ada yang ketinggalan, dipanggil untuk menjadi kudus. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya kita menjadi pribadi yang utuh. Nah, ini dalam prakteknya, ya. Tadi saya mengajak Anda semua untuk menyadari siapa sih diri kita ini. Panggilan saya itu apa di dunia ini? Saya ada di dunia bukan karena kebetulan, bukan karena kecelakaan, tapi punya tujuan. Ya. Punya tujuan kita ada di dunia ini untuk apa? Tadi sudah dijelaskan ya, untuk menjadi kudus. Sekarang bagaimana untuk menjadi pribadi yang utuh ini? Yang pertama, kesadaran. Ini selalu disebutkan, selalu diingatkan, ya, bahwa Tuhan mengasihi kita secara pribadi, bukan secara kelompok. Ini KTM, ini PB, ini Legio Maria, atau ini pribadi-pribadi sendiri, bukan. Tapi secara pribadi satu demi satu dikasihi oleh Tuhan dan sama. Tidak ada pilih kasih, tidak ada wah ini KTM lebih besar ya kasihnya, tidak. Semua sama, semua mengalami kepenuhan kasih Tuhan, seperti yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28. Ada juga ayat emas ya, yang tadi bawa kitab suci. Sayangnya tadi tidak ada Lexio Divina ya, tapi bawa kitab suci kan. Nah, itu bisa ditandai itu. Oh, ini bagus nih ayat ini ya. Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang yang mencintai Dia. Bahwa bagi barang siapa yang mencintai Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, dikatakan dalam segala sesuatu maksudnya apa? Dalam situasi apapun. Baik dalam suka maupun dalam duka. Ketika ada salib, ada kegembiraan, dalam perjuangan, dalam kita mengalami kegembiraan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kemudian juga kerahiman Allah yang mencintai kita apa adanya. Ini kesadaran-kesadaran yang harus kita ingat, kita hayati. Bahwa seperti inilah sebenarnya keadaan kita yang dicintai oleh Allah secara pribadi. Kemudian juga
1 Yohanes 4 pasal ayat 19. Ya. Ada yang ingat mungkin? Ya. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mampu untuk mengasihi Allah, kita mampu untuk mengasihi sesama karena kita sudah mengalami dulu kasih Allah itu. Karena saya punya kasih Allah itu, maka saya bisa memberikan. Nah, kalau tidak punya, bisa memberi tidak? Tidak bisa. Jadi kita perlu ada pengalaman akan kasih Allah, bahwa saya dicintai, bahwa saya berharga di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan ini menerima saya apa adanya. Terutama ketika sakramen pengakuan dosa itu, Anda sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, apa yang sudah kalian lakukan itu dihapus, tidak ada lagi. Meskipun kita mungkin masih suka mengingat-ingat ya, tapi kalau kita tanya kepada Tuhan, Tuhan maafkan ya dosa-dosa saya kemarin. Apa ya dosamu? Saya sudah tidak ingat. Anda tidak mengingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Tapi kita seringkali kan membawa terus ya dalam pikiran kita. Bodoh enggak? Ya, Tuhan sudah tidak ingat, tapi kita masih terus berputar-putar di situ. Padahal kita sudah mengakukan dosa kita. Ya, kalau kita sudah berdosa, berarti dosa kita itu dihapus, dihapus tidak ada lagi bekasnya. Kita sudah mengalami kerahiman Allah. Dan Tuhan memberikan rahmat aktual. Ya, rahmat aktual ini ada rahmat yang diberikan untuk melakukan suatu hal. Ketika kita melakukan hal baik, ketika kita memikirkan hal-hal yang baik terhadap orang lain, ya, ketika kita memikirkan baik terhadap diri kita sendiri, ketika kita berpikir tentang Allah, itu semua adalah rahmat aktual. Ini rahmat sesaat yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan saat itu. Sudah mengerti yang pertama ya? Itu adalah dasar dari semuanya. Yang kedua adalah menentukan arah hidup, di mana kita mengarahkan diri kita kepada kenyataan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Apa sih kenyataan hidup saya? Nah, pertama kita menerima diri apa adanya. Sadar bahwa saya belum sempurna. Saya belum sempurna, saya juga belum, masih jauh dari sempurna. Ya, kita mengakui bahwa saya juga manusia yang tidak sempurna. Santa Teresa Lisieux dia mengatakan demikian. Kesucian adalah ketika kita mengakui segala kelemahan dan cacat celah kita. Itu tuh kesucian. Kesucian itu hanya ketika kita memikirkan bahwa saya ini masih berdosa, saya ini masih lemah. Ya, luar biasa kan? Memang inilah kenyataan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Perlu kita menerima diri kita apa adanya. Kita tidak perlu berpura-pura. Ya, hadirlah seperti diri kita apa adanya. Ini juga nih yang sering kali membuat permasalahan dalam hidup kita adalah penilaian sesama. Apa kata orang itu kalau baik puji Tuhan, tapi seringkali jelek ya. Yang jeleknya itu kemudian tertancap di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga membuat kita apa? Terluka, membuat kita terpecah lagi, membuat kita kacau hidupnya. Karena penilaian orang yang mungkin juga tidak benar. Mungkin apa yang dikatakan itu hanya bersifat subjektif saja bagi orang itu, ya? Tapi itu sudah tertancap dan menyakitkan hati kita. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir tentang apa penilaian sesama. Karena apa? Karena tadi itu bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita dicintai oleh Tuhan. Ya, tidak mengikuti apa penilaian orang, kita ikuti apa penilaian Allah bagi saya. Ya, jadi kita semakin mampu untuk menerima sesama dengan ketidaksempurnaannya. Ya, jadi ketika kita menerima diri kita apa adanya ini dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita, maka kita pun mampu untuk menerima sesama dengan ketidaksempurnaan mereka. Jadi kita pun tidak akan nunjuk-nunjuk lagi. Biasa nunjuk begini kan? Nunjuk tuh satu ke orang lain, yang lainnya kemana? Diri sendiri. Saya kan ke belakang ini ya. Tapi kita sering lupa begitu. Wah, ternyata menyalahkan orang kamu ini. Lupa bahwa semua itu kembali ke diri saya. Bahwa saya juga tidak sempurna,
sama orang lain juga tidak sempurna. Maka saya pun mau mencoba untuk menerima ketidaksempurnaan mereka. Yang ketiga, membangun kesadaran diri. Nah, ini juga penting bahwa diri kita ini berharga, diri kita ini juga dicintai oleh Tuhan. Caranya dengan apa? Dengan apa yang sedang kalian ikuti sekarang, ya, yaitu dengan mengikuti retret. Kita melakukan refleksi batin, ya, setiap hari, misalkan malam, begitu ya. Beri waktu khusus untuk melihat apa yang sudah saya lakukan sepanjang hari ini. Refleksikan apa yang sudah saya kerjakan pada siang hari itu. Ya, jadi refleksi jangan seminggu ya, tiap hari. Kalau seminggu lupalah, begitu kan? Ya lupa kita, tapi setiap hari. Mungkin kita sudah lelah atau apa, tapi sisakan waktu 5 menit saja menyadari apa sih yang sudah saya lakukan selama ini, ya. Gitu. Kita berefleksi, berproses dengan diri sendiri dan juga dengan Tuhan di dalam doa. Ini juga baik, ya. Kemudian menerima feedback dari orang lain. Orang lain mengatakan apa ya tentang diri saya. Dan itu tidak selalu kita ikuti, tapi kita cerna dulu dalam pikiran kita. Benar nggak ya saya seperti itu? Nah, misalkan, ini contoh saja ya. Ada orang yang mengatakan kepada saya, kamu ini pemarah, kamu ini pemalas, kamu ini sombong. Nah, semua yang jelek-jelek itu ya, ada daftarnya bisa diberikan ke saya. Ya saya tidak terlalu memikirkan itu, ya. Tapi kemudian ada saat waktu, pada saat ini ya, refleksi batin atau pengolahan batin ini, saya kembali memasukkan kepada diri saya satu persatu, ya. Saya katanya tuh pemarah, benar nggak ya saya pemarah? Saya ingat kembali kepada diri saya. Kapan ya mungkin saya pernah marah juga kepada orang. Oh marah tuh kenapa ya? Oh ada alasannya waktu ini seperti ini. Oh ya mungkin ya baiklah mengakui. Oh saya mungkin ada pemarah juga. Saya kadang-kadang cepat tersulut diri saya untuk marah. Nah seperti itu. Oh saya sombong. Sombongnya seperti apa ya? Ingat lagi ya. Beri waktu khusus Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengingat, menerima apa masukan orang dan kita mengolahnya. Jangan langsung dimasukkan ke hati. Dimasukkan ke hati luka batin akhirnya. Tapi kita berproses satu persatu. Oh jangan-jangan ada kesombongan ya. Kalau ada kesombongan saya rubahlah ya supaya saya bisa menjadi rendah hati. Oh saya pemalas karena misalkan saya sering menunda-nunda. Oh ya maka saya harus mengubah. Saya tidak mau lagi menunda-nunda. Saya harus lebih rajin. Ya saya harus melakukan secepatnya apa yang harus saya lakukan. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat, mengolah dan kemudian melakukannya, ya. Dan juga pengolahan batin. Luka batinnya, suster, saya sudah mengikuti retret luka batin 5 kali. Sudah sembuh belum? Harusnya sudah ya, harusnya sudah. Tapi kok pengaruhnya masih ada suster? Ya berarti bukannya sudah sembuh ya, belum ya? Kenapa belum? Ya itu, semua itu proses. Proses itu berarti kapan mulainya? Mulai sekarang, gitu ya. Sekarang buka hati. Meskipun ini pengarah tapi buka hati. Oh ya saya harus ini mengikuti begitu. Dan kemudian selesainya kapan? Tahu, ya. Ya kita kadang memang nggak tahu kapan kita matikan, kapan kita dipanggil Tuhannya kapan. Nah saat hembusan nafas terakhir, itulah sudah selesai proses kita untuk menjadi sempurna. Nilainya di hadapan Tuhan bagaimana? Kita lihat nanti. Ya. Kita langsung masuk surga atau mampir dulu di mana? Jangan di neraka mampirnya. Gimana? Ini anak Allah kok jadi maksudnya ke neraka? Enggak lah, jangan sampai kita masuk neraka ya. Ya kita kalau masih ada kelemahan-kelemahan yang mungkin ketika kita meninggal itu belum diampuni dosanya atau apa sehingga harus mampir di api penyucian. Tidak apa-apa lah ya. Mampir di api penyucian berapa lama nggak tahu. Ya. Kalau misalkan suster lama sekali, ya sudah turun ke dunia itu ya. Datangi orang-orang ketuk-ketuk pintunya, doakan saya ya, gitu kan. Diberi kesempatan loh, ya. Terus ketika misalkan 2 November begitu ya. Nah, itu kan ada saatnya untuk mendoakan jiwa-jiwa di akhir penyucian kan. Nah,
pada saat itulah kita pun meminta itu rahmat-rahmat berkat dari mereka yang masih berjuang di dunia ini, yang masih hidup. Yang keempat, membangun hidup rohani dan doa. Apa saja? Nah, dalam hidup rohani ini ada 4 pilar. Ya, ini juga perlu kita ingat dan perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kitab suci, doa, dan sakramen. Ini bagaimana penghayatan kita dalam sakramen, terutama sakramen Ekaristi, sakramen pengakuan dosa. Nah, apakah saya sudah menghayatinya dengan baik? Ketika misa itu saya sungguh-sungguh menyiapkan diri saya, atau saya hanya apa? Kewajiban. Tidak ada dalam diri kita persiapan, tidak ada kerinduan sungguh-sungguh. Ya. Tapi hanya kewajiban aja lah, daripada nanti tidak pergi di tengahnya romonya. Kenapa hari Minggu gak datang ke gereja gitu kan? Sudahlah saya datang. Tapi tidak ada penghayatan. Jadi ada penghayatan yang baru yang membuat kita menyadari bahwa saya berjumpa dengan Tuhan pada sakramen ini. Kemudian juga dengan membaca kitab suci, Lectio Divina. Nah sekarang ini kan untuk apa? Melalui media sosial ini banyak ya yang bisa kita lakukan dengan kitab suci. Kemudian doa seperti tadi itu kan doa Yesus. Nah, coba doa Yesus itu juga kalian hayati, kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya di sini ya. Nanti di rumah pun Anda melakukan doa Yesus itu seperti yang tadi kita lakukan bersama. Seperti apa tadi yang dijelaskan oleh Suster Petra. Kemudian hidup di hadirat Allah. Nah ini ya, menyadari bahwa Allah itu selalu hidup. Jadi doa itu bukan hanya ketika kita doa Yesus rapi-rapi begitu kan? Tidak. Tapi saat kita berjalan, saat kita beraktivitas, itu juga kita bisa berdoa. Ya. Semakin banyak masalah, semakin kita hidup di hadirat Tuhan kan? Tuhan, ini masalah saya. Ya biarpun kita hanya meminta kepada, tapi kita ingat Tuhan itu ada dan Tuhan itu mendengarkan. Maka Tuhan, inilah saya serahkan anak saya. Tuhan, saya serahkan ini pekerjaan suami saya. Tuhan, ini hutang-hutang saya belum terbayar Tuhan. Ingat Tuhan. Ketika meminta ingat, ketika bersyukur ingat tidak? Ya. Harusnya tuh ingat, kalau anak-anak Allah itu harusnya ingat. Tapi kadang-kadang kita lupa juga saya anak-anak. Saya lupa bersyukur. Bersyukurlah setiap saat, setiap hari itu ya. Bangun pagi bersyukur karena perlindungan Tuhan kita pada malam hari. Malam hari kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari. Ya. Bersyukur membuat kita hidup di hadirat Tuhan. Kemudian menjalani cinta kasih ini. Ya. Penghayatan cinta kasih, mengasihi Allah sesama, melakukan hal-hal kecil untuk cinta kepada Tuhan. Nah ini ajaran Teresia Lisieux bagus ya. Kemudian juga kerelaan dan keterbukaan akan karya Roh Kudus. Jadi kita menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Nah ini sudah dijelaskan sebenarnya dalam referat awal. Bisa menyatakan lagi bahwa kita perlu menyadari Roh Kudus itu sahabat sejati, ya, penghibur penolong yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan dia bukan Allah yang jauh, dia ada di dalam diri kita. Ini juga perlu kita sadari. Oh, ini yang terakhir, yaitu menjaga keseimbangan hidup. Kita perlu ini menjaga keseimbangan hidup, ya. Yaitu menjaga kesehatan fisik ini juga. Baik ini, kalau kita fisiknya sakit-sakitan, doa pun tidak bisa kusuk kan. Betul, saya ini kalau misalkan sakit, duduk tegak pun aduh susah benar gitu kan sambil tiduran. Akhirnya tertidur ya, bukan doa. Jadi perlu kita menjaga kesehatan fisik kita, mental kita, emosional kita, spiritual. Jadi secara keseluruhan diri kita, seperti tadi sudah saya sampaikan tentang integrasi itu perlu ada keseimbangan ya di dalam pribadi kita. Juga pola hidup sehat ini, olahraga cukup, istirahat cukup, makan cukup, kerja cukup, semuanya cukup. Ini dalam satu kata adalah ugahari. Tahu artinya ugahari? Ya? Tidak, ugahari. Ugah itu kita berani mengatakan cukup, sudah cukup, cukup kerja, cukup cari uang untuk hari ini. Badannya perlu istirahat, perlu makan. Makan pun tepat. Jangan terus
terus sampai kekenyangan. Cukup, kita berani mengatakan cukup sudah. Seringkali tapi manusia itu kan mencari-cari terus ya. Itulah. Inilah perlu menjaga keseimbangan hidup. Ya, ugah hari ini berani kita mengatakan sudah cukup sekarang. Ya sudah cukup sekarang. Saudara mau jangan ngomong terus capek. Ya sudah lelah nih. Hidup penuh rasa syukur. Amsal 17 ayat 22. Ada yang tahu? Ada yang ingat kata-katanya? Hati yang gembira adalah obat. Tahu lagunya enggak? Tahu ya? Ayo mari kita nyanyi.